Di bawah lumpur, nama-nama dipanggil. Hujan jatuh, seperti doa yang tak sempat diucapkan. Angin mengaduk langit yang pucat dan gemetar. Tanah runtuh, membawa rumah-rumah yang dulu bernyawa. Dan sunyi, tiba-tiba punya suara yang paling keras. Di pasir Langu, pagi tak lagi sekadar terang. Ia adalah kabar duka yang diseret lumpur. Di antara akar dan batu yang patah, nama-nama dipanggil tanpa jawaban. 3.000 lebih tangan datang dari arah yang berbeda. Mereka tak membawa janji, hanya ketulusan yang berat. Cangkul diayun seperti menulis harapan di tanah basah. Alat berat menggeram, tapi hati mereka lebih keras. Setiap inci tanah adalah teka-teki kehilangan. Setiap gundukan menyimpan kemungkinan air mata. Dan di antara dingin yang menggigit tulang, mereka memilih tinggal, bukan pulang. 80 jiwa hilang dalam satu tarikan bumi. Rumah-rumah roboh seperti kalimat yang dipatahkan. 5 titik pencarian menjadi altar penderitaan, tempat manusia berlutut tanpa sadar. 53 jenazah telah pulang tanpa suara, dibawa pelan oleh tangan-tangan yang gemetar, sementara yang lain masih tertahan di kedalaman, menunggu disentuh cahaya terakhir. Seorang laki-laki bernama Fredrik datang dari jauh membawa ambulans dan harap. 380 kilometer ia tempuh, hanya untuk mendekap luka yang bukan miliknya. Cangkulnya tak sekadar menggali tanah. Ia menggali kemungkinan hidup yang tersisa. Dan ketika 2 tubuh ditemukan, ia tahu kehilangan punya wajah yang nyata. 100 meter dari sana, para pencinta bola berubah rupa. Mereka bukan lagi suara tribun, melainkan doa yang bekerja. Viking mengayun cangkul, bukan bendera. Mencari manusia juga menyelamatkan yang tak bersuara. Mereka datang bukan untuk sorak kemenangan, tetapi untuk diam yang penuh makna. Karena hari itu, kemanusiaan lebih besar dari pertandingan apapun di dunia. Di sudut lain, para pelajar menanggalkan usia mereka. Remaja yang biasanya menulis mimpi di buku pelajaran, kini menulis keberanian di tanah longsor. Dengan tangan yang belum selesai belajar dewasa. Mereka tak bertanya
siapa yang salah, tak menghitung untung dari derita orang lain. Mereka hanya tahu satu hal yang sederhana, bahwa manusia harus saling menjaga. Di dapur umum, api menyala seperti harapan kecil. Panci-panci besar mendidihkan kepedulian. Para koki menakar bumbu dengan rasa yang berbeda. Rasa kehilangan, rasa peduli, rasa kemanusiaan. Seorang asing dari negeri jauh pun ikut mengaduk. Menjadi bagian dari cerita yang tak ia kenal. Dan di setiap piring yang dibagikan, ada cinta yang tak meminta dikenali. Longsor bukan hanya tanah yang jatuh. Ia adalah panggilan yang mengetuk nurani. Mengajak manusia kembali pada asalnya. Saling menjaga dalam rapuh yang sama. Di tengah dingin, hujan, dan luka yang belum sembuh, mereka berdiri, tak sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang memilih hadir saat dunia orang lain runtuh tanpa aba-aba.